It's been a fun year. It's been a year of more success than I expected. Bill Gates, pendiri Microsoft, memiliki kebiasaan yang disebut sebagai Think Week. Why did he go on Think Week? He stilled himself and he had time to distill and slow down and then write and lead in the way he wanted to lead. Bill started to take Think Weeks back in the 90s when he was still running Microsoft. He would travel to Hood Canal and spend 1 week there alone, reading and thinking. He'd absorb stacks of books and technical papers, anything that could help him understand the future. A good listener is somebody who's truly listening, who may well be taking notes, if somebody's saying something particularly relevant, who's absorbing everything that somebody's saying, and then responds at the end, but in a short, concise way. Richard Branson, pendiri Virgin Group yang bergerak di berbagai sektor, memiliki kebiasaan membawa buku catatan. I've kept notebooks since I was an early teenager. You'll be able to go away and study them properly and decide which ones made sense, which ones should be rejected. Apakah kamu melihat pola di sana? Keunggulan yang dimiliki beberapa orang, entah itu dari segi finansial, karya, atau kesehatan, tidak datang dari ketidakteraturan, tetapi dari kesinambungan. Tidak dari pengecualian, tetapi dari aturan. Mereka tidak menggantungkan kualitas hidup dari keberuntungan, tetapi dari kebiasaan. Meskipun setiap rutinitas yang kita lakukan tidak memberikan dampak yang signifikan pada awalnya, seiring berjalannya waktu, makanan yang kita konsumsi, olahraga yang kita lakukan, cara kita membelanjakan uang, atau bagaimana kita mengelola waktu, sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita dari fisik hingga psikis. Itulah kenapa kita berusaha membangun kebiasaan yang efektif, kebiasaan yang bisa memberikan keuntungan dalam jangka panjang, dan sebisa mungkin mengurangi kebiasaan tidak efektif, kebiasaan yang merugikan kita dalam jangka panjang. Sayangnya, itu selalu mudah dalam teori, karena dalam praktiknya, kita menyaksikan hal yang berlawanan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, kebiasaan baru yang kita usahakan berjalan dengan konsisten. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kita merasa semakin dekat dengan apa yang kita inginkan. Semua terlihat dalam kendali, semua terasa mudah, hingga kemudian, semua cerita itu berubah. Apa yang salah dengan diriku? Tanyamu. Kita paham bahwa semua tindakan sehari-hari yang kita lakukan akan terakumulasi. Latihan public speaking sekali mungkin terasa seperti kesuksesan kecil. Itulah kenapa kita mencoba melakukannya berulang-ulang untuk membuatnya berguna dalam jangka panjang. Kita juga tahu bahwa tidak semua kebiasaan memengaruhi kualitas kehidupan secara sama. Itulah kenapa kita mencoba berolahraga setiap hari daripada merokok. Tapi entah kenapa, semua pemahaman itu masih tidak cukup. Daftar kebiasaan baru yang kita usahakan tidak bertahan. Komitmen yang awalnya kuat juga memudar dari waktu ke waktu. Akhir yang bisa ditebak kan? Kita kembali melakukan kebiasaan lama. Di saat perasaan gagal itu mulai menguat, kita melihat sebuah harapan baru. The reach of our habits is very wide and it's influencing our behavior all the time. So that's one reason why it's important. Menemukan buku praktikal. You need to be willing to experiment and run these kind of personal journeys to figure out what does work for you. Untuk membangun kebiasaan. You might as well understand like what they are and how they work and how to shape them. Sebuah buku If you want to be known for something, then do great work about that thing. Yang terjual lebih dari 9 juta kopi di seluruh dunia. Used habits as the foundation for the next level of performance. Dan telah diterjemahkan ke lebih dari 50 bahasa. Yeah, it's a way of solving a recurring problem. Atomic Habits, karya James Clear. Disinilah perjalanan baru kita dalam membangun kebiasaan dimulai. Pertanyaan pertama, bagaimana sebuah kebiasaan terbentuk? Proses pembentukan sebuah kebiasaan dapat dibagi menjadi 4 tahap: isyarat, keinginan, respons, dan hadiah. Pertama adalah isyarat, yaitu sesuatu yang memicu otak untuk melakukan perilaku tertentu. Dia menginformasikan bahwa ada hadiah yang bisa kita dapat. Kedua adalah keinginan, yaitu motivasi untuk mengubah perasaan internal kita.
Ketiga adalah respons, yaitu kebiasaan yang kita lakukan. Keempat adalah hadiah, yaitu tujuan akhir dari setiap kebiasaan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana keempat tahap itu bisa menjelaskan kebiasaan kita dalam mengoperasikan HP. HP-mu berbunyi dan menampilkan notifikasi DM Instagram. Kamu ingin tahu isi DM-nya. Kamu kemudian membuka Instagram dan membaca pesannya. Hasilnya, kamu puas karena telah mengetahui isi pesannya. Artinya, kebiasaanmu mengoperasikan HP dipicu oleh HP yang berbunyi. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun kebiasaan baru? Untuk membangun kebiasaan baru, keempat tahap itu diubah menjadi kerangka praktikal yang disebut James Clear sebagai The 4 Laws of Behavior Change. Pertama, kamu harus membuat itu jelas. The first idea is you want to make the cues of your good habits obvious, available, visible, easy to see. The easier it is that they catch your attention, the more likely you'll fall into the habit. Jika kamu ingin membangun kebiasaan membaca buku sebelum tidur, kamu bisa menyiapkan buku yang ingin kamu baca di sebelah tempat tidurmu. Kedua, kamu harus membuat itu menarik. When you interpret a behavior as being attractive, as being something that you should move toward, then you have a reason to perform the action, and you're motivated to do it. Kamu hanya bisa mendengarkan musik dari band favoritmu jika kamu berolahraga. Ketiga, kamu harus membuat itu mudah. I think this is why making your habits easy and simple and small is such a crucial insight, which is that a habit must be established before it can be improved. Jika kamu ingin membangun kebiasaan menulis, mulailah dari 100 kata per hari. Keempat, kamu harus membuat itu memuaskan. So the fourth law is to make it satisfying, and what you really need is to make it immediately satisfying. Kamu bisa makan es krim setelah menyelesaikan rutinitas belajar gitarmu. Panduan itu seperti kompas yang menunjukkan arah yang tepat. Sekarang, kamu bisa menggunakannya untuk membangun kebiasaan baru dan melakukannya secara konsisten. Setidaknya, itulah yang kamu harapkan. Tidak sulit bagi kita untuk menemukan beberapa orang yang mengatakan bahwa buku Atomic Habits telah mengubah hidup mereka. These are some lessons from the book Atomic Habits that changed my life. We're literally going to talk about how this small book actually changed my life. One of the books that I've actually read that's really changed my life in the way I actually develop habits. How Atomic Habits changed my life. Hingga semangat untuk membangun kebiasaan baru itu meredup dan kembali menjadi kebiasaan lama. Percayalah, aku adalah orang tersebut. Jadi, apa yang salah? Kenapa The 4 Laws of Behavior Change yang mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masih tidak menjamin kebiasaan baru untuk bertahan? Untuk mengetahuinya, mari kita mulai dari awal. Menurut James Clear, tahap awal untuk membangun kebiasaan yang bertahan bukan dimulai dari hasil atau juga proses, tetapi dari membangun kebiasaan berbasis identitas. Ini adalah mengubah kepercayaan tentang siapa diri kita. Dalam bukunya, James Clear menjelaskan, sulit untuk mengubah kebiasaan jika kamu tidak pernah mengubah kepercayaan dasar yang membuat perilaku masa lalumu terjadi. Kamu memiliki tujuan baru dan rencana baru, tapi kamu belum mengubah siapa dirimu. Lebih lanjut, dia menuliskan, kamu bisa melihat bahwa kebiasaan adalah jalan untuk mengubah identitasmu. Hal paling praktikal untuk mengubah siapa dirimu adalah dengan mengubah apa yang kamu lakukan. Secara sederhana, ini adalah proses dua arah. Kita harus mengubah identitas terlebih dahulu agar tergerak untuk memulai kebiasaan. Dan ketika kita bisa melakukan kegiatan itu berkali-kali, meskipun hanya kemenangan kecil, itu bisa menjadi bukti nyata yang semakin menguatkan identitas yang kita inginkan. Jika kamu ingin membangun kebiasaan menulis, kamu harus memulainya dengan mengubah identitasmu sebagai orang yang menulis 500 kata setiap hari. Dari sana, kamu akan lebih mudah untuk mulai menulis. Setelah berhasil menyelesaikannya, identitas penulismu menjadi semakin kuat. Yang artinya, di kesempatan berikutnya, kamu semakin lebih mudah untuk menulis. Tapi bagaimana jika aku mengatakan bahwa meskipun kamu sudah menerapkan semuanya secara berurutan, mulai dari kebiasaan yang berbasis identitas hingga The 4 Laws of Behavior Change, itu masih tidak menjamin hasil yang kamu inginkan. Dan ini melibatkan sesuatu yang jarang kita sadari, konflik internal. Tubuh kita
dibangun dari sistem kompleks yang diatur oleh kombinasi pikiran dan emosi. Karena kedua hal itu dibentuk oleh pengalaman hidup, setiap dari kita akan memiliki batas kemampuan dan pemahaman secara berbeda dalam membangun kebiasaan. Bayangkan, ada 2 orang yang tidak pernah serius membaca buku dalam hidup mereka. Tapi orang pertama dibesarkan di lingkungan yang percaya bahwa membaca buku bisa memberikan kontribusi besar dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Sedangkan orang kedua tidak. Mereka memang dapat mengikuti rutinitas yang sama persis, dengan proses yang sama persis, tetapi komitmen, hasil, dan juga waktu yang dibutuhkan untuk membuat kebiasaan itu bertahan akan berbeda. Orang pertama akan lebih mudah untuk membaca buku, bahkan konsisten dalam melakukannya karena hubungan kognitif dan emosional tentang manfaat membaca sudah diproses selama bertahun-tahun. Sedangkan orang kedua yang tumbuh di lingkungan yang tidak peduli tentang pentingnya membaca buku akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjalani rutinitas itu sebagai hal yang membebani diri. Kenapa? Karena ada konflik internal antara kebiasaan yang membantunya berinteraksi dengan lingkungannya dan kebiasaan baru yang ingin dilakukannya. Kita mengunduh persepsi dan keyakinan tentang kehidupan bertahun-tahun sebelum kita memperoleh kemampuan berpikir kritis. Persepsi atau kesalahan persepsi itu menjadi kebenaran kita. Apakah kamu pernah mencoba untuk menyalin kebiasaan-kebiasaan orang sukses? It starts with that simple act of getting up and getting out of bed in the morning. Kamu mulai bangun pagi. I don't know how many hours a day you read, but I probably read 3, 4, 5 hours a day. Kamu mulai membaca buku. Protein shakes and just like that. No alcohol, no sugar. Kamu mulai mengatur pola makan. I wake up, I don't touch my phone, I spend some time outside with my kids, and then the next thing I do is I sit down with my journals. Kamu mulai membuat jurnal. Awal yang baik itu kemudian berhenti di tengah perjalanan, diiringi perasaan gagal dan jauh dari kesuksesan yang kamu impikan. Alur cerita yang tidak asing lagi kan? Bagaimanapun, kebiasaan yang membantu kita berinteraksi dengan lingkungan kita akan lebih sering kita gunakan. Bahkan, jika itu merugikan kita di masa depan, otak tetap melihatnya sebagai keuntungan untuk bertahan hidup dan tinggal secara nyaman di lingkungan kita. Itu juga menegaskan kenapa meniru kebiasaan orang lain mungkin hanya benar secara teknis. Tapi ketika berbicara soal hasil, itu menjadi lebih rumit. Karena secara kontekstual, hampir semuanya berbeda. Lingkungan kita dan mereka berbeda, keadaan emosi kita berbeda, tingkat kesehatan mental kita berbeda, fasilitas yang bisa menunjang usaha berbeda, cara pandang kita terhadap masalah juga berbeda, dan daftar terus berlanjut. Selama konflik internal masih terjadi, kita akan dituntun oleh kebiasaan lama. Alhasil, apapun usaha yang kita lakukan untuk membangun kebiasaan baru atau menyalin kebiasaan orang lain hanya menjadi tempat untuk memaksakan diri. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan memaksakan diri. Tapi kamu juga harus mengerti bahwa semakin kamu memaksa, semakin besar tekanan mental yang kamu alami. Di kondisi seperti itu, apakah kamu bisa menikmati setiap rutinitas yang kamu lakukan? Aku tidak tahu kamu, tapi yang aku rasakan adalah itu hanya mendorong semangat di awal sebelum akhirnya runtuh dan menghidupkan lagi kebiasaan lama. Pemaksaan diri jarang atau hampir tidak pernah bisa membawa kita terlalu jauh. Emosi memiliki peran dalam mempengaruhi tindakan atau perilaku kita. You may think that repetition is the key thing to habits, but that's actually not accurate. It's emotions create habits. Ketika kita mendapatkan feedback positif dari apa yang kita lakukan, ada kemungkinan besar kita akan mengulanginya lagi di masa mendatang hingga kemudian itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu disimpan dalam bagian otak yang disebut basal ganglia. Basal ganglia adalah satu set inti subkortikal di otak besar yang terlibat dalam penggabungan dan pemilihan perilaku sukarela. Lalu, apa pengaruhnya bagi kehidupan kita? It's amazing, isn't it, that you can basically do these incredibly complex behaviors without being mentally aware of it at all. And that's because of this capacity of our basal ganglia to take a behavior and turn it into an automatic routine. Ini artinya, ketika sebuah kebiasaan sudah terbentuk, otak kita bisa bekerja dengan lebih efisien. Kita tidak lagi harus memutuskan ini dan itu dan bisa melakukan sebuah kegiatan secara mudah. Bukankah itu hal yang baik? Tentu saja. Tapi kita juga dihadapkan pada masalah baru. Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika,
menjelaskan dalam bukunya berjudul Motivation and Personality bahwa kebiasaan adalah reaksi yang sudah terbentuk terhadap suatu situasi atau jawaban atas suatu masalah. Karena sudah terbentuk, ia mengembangkan inersia dan resistensi tertentu terhadap perubahan. Tetapi, ketika suatu situasi berubah, reaksi kita terhadapnya juga harus berubah atau siap untuk berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kehadiran kebiasaan mungkin lebih buruk daripada tidak ada reaksi sama sekali. Karena kebiasaan menjamin penolakan dan keterlambatan dalam membangun reaksi baru yang diperlukan terhadap situasi baru. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa? Kenapa rutinitas yang menjadi kebiasaan membuat kita sulit berubah? Jawabannya adalah karena bagian otak yang bernama prefrontal cortex masuk ke dalam mode tidur. As a cue gets established and associated with a behavior or routine and a particular reward, the brain starts working less and less. And in fact, the brain can almost completely shut down because the thinking parts of your brain, the prefrontal cortex, it essentially goes to sleep when a habit is occurring. Your basal ganglia takes over. Robert Sapolsky, profesor biologi dan neurologi di Universitas Stanford, menjelaskan, what does the frontal cortex do? It makes you do the harder thing when it's the right thing to do. Prefrontal cortex dapat memberimu perspektif yang lebih lengkap tentang duniamu. Disinilah proses mental yang lebih rumit terjadi, seperti berpikir, membayangkan, dan merencanakan. Saat prefrontal cortex dalam mode off, setiap tindakan yang kita lakukan terjadi tanpa melalui proses filtrasi. Kita tidak lagi mempertanyakan apa yang kita lakukan. Kita terputus dengan realitas di sekitar kita dan terkunci dalam pola pikiran lama. Misalnya kebiasaan menyikat gigi. Kita tidak lagi harus berpikir di mana harus meletakkan odol, atau bagaimana cara memegang sikat gigi, atau gigi mana yang harus kita sikat terlebih dahulu. Semua aktivitas yang ada ketika menyikat gigi terjadi secara berurutan tanpa kita sadari. Jika dilakukan secara benar, kebiasaan menyikat gigi bisa menjadi kebiasaan efektif yang bisa membantu kita mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Cerita menjadi berbeda ketika kebiasaan yang kita lakukan adalah kebiasaan yang tidak efektif. Minum terlalu banyak alkohol misalnya, di mana keotomatisan tindakan justru semakin merugikan kita. Kabar baiknya, melalui pengetahuan dan pengalaman, setiap dari kita ingin berubah. Kita ingin keluar dari kebiasaan tidak efektif untuk mendapatkan sesuatu yang lebih sehat. Dan seperti yang kita tahu, dalam proses mewujudkannya, kita akan menghadapi konflik internal. Disinilah kita membutuhkan kemampuan untuk mengaktifkan kembali fungsi prefrontal cortex. Caranya adalah dengan mengarahkan ulang perhatian yang sebelumnya dibawa ke otomatisan kebiasaan lama ke hal lain yang sering kita abaikan, seperti bagaimana perasaan kita, apa yang kita lihat, atau apa yang kita sentuh. Sayangnya, dalam penerapannya, kita justru terlalu fokus pada cara membangun kebiasaan baru atau cara menghentikan kebiasaan lama. Kita hanya sibuk bertanya tentang how, hingga melupakan hal dasar yang lebih penting, yaitu why. Sebelum bertanya tentang bagaimana cara membangun kebiasaan menghemat uang, bukankah lebih baik memulai dari pertanyaan, mengapa aku sering membeli sesuatu yang sebenarnya tidak aku butuhkan? Apakah itu karena perasaan ingin diterima di lingkaran pertemanan? Atau karena ingin lari dari rasa sakit akibat kejadian di masa lalu? Sebelum bertanya tentang bagaimana cara membangun kebiasaan yang produktif, bukankah lebih baik memulai dari pertanyaan, mengapa aku menunda pekerjaan? Apakah itu karena rasa takut dikritik orang lain? Atau tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri? Menemukan alasan dasar tentang mengapa kita melakukan kebiasaan tidak efektif adalah cara untuk memahami kondisi mental dan apa yang kita butuhkan. Tanpa kedua hal itu, kita akan bergerak ke arah yang kurang tepat, bahkan salah. Mengarahkan ulang perhatian bisa membantu kita untuk terhubung lagi dengan lingkungan sekitar dan diri kita sendiri. Tapi, apa yang membuatnya bekerja? Otak berubah secara fisik karena respons terhadap pengalaman baru. Dengan niat dan usaha, kita dapat memperoleh keterampilan mental baru. Terlebih lagi, saat kita mengarahkan perhatian kita dengan cara baru, kita sebenarnya menciptakan pengalaman baru yang dapat mengubah aktivitas dan akhirnya struktur otak itu sendiri. Intinya adalah arsitektur fisik otak berubah sesuai dengan kemana kita mengarahkan perhatian kita dan apa yang kita latih.
Jeffrey M. Schwartz, seorang psikiater dan peneliti Amerika di bidang neuroplastisitas, juga menjelaskan dalam bukunya The Mind and the Brain bahwa perubahan fisik di otak bergantung pada keadaan mental di dalam pikiran, keadaan yang disebut perhatian. Memberikan perhatian adalah hal yang penting. Itu penting untuk struktur dinamis sirkuit otak dan kemampuan otak untuk membuat ulang dirinya sendiri. Dalam buku Atomic Habits, kamu memang bisa menemukan penjelasan dan tahapan tentang bagaimana cara membangun kebiasaan baru, cara mengubah kebiasaan lama, dan apa yang menyebabkannya. Tapi, ada satu hal yang tidak aku temukan di sana, sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan, yaitu integrasi. Katakanlah ada seorang perokok yang ingin menghentikan kebiasaan merokoknya. Jika dia hanya berfokus pada cara untuk membangun kebiasaan baru atau cara menghilangkan kebiasaan lama, dia tidak akan pernah tahu apa yang benar-benar dia butuhkan. Seorang perokok harus tahu alasan dasar mengapa dia merokok. Setelah menemukan alasan paling dasar, langkah lanjutnya yang harus dilakukan adalah bekerja di sana. Dengan kata lain, dia membangun kebiasaan baru dari apa yang dia butuhkan, bukan dari keinginan yang ambigu atau menyalin kebiasaan orang lain. Dia mengintegrasikan penyebab kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang akan dibangun. Jika alasan seseorang merokok adalah karena stres finansial, apakah membangun kebiasaan olahraga menjadi pilihan yang tepat? Itu tidak salah. Tapi, bukankah kebiasaan baru yang lebih sejalan dengan permasalahannya adalah belajar skill baru untuk mendapatkan pemasukan tambahan? Jika alasan seseorang merokok adalah karena merasa kesepian, apakah membangun kebiasaan meditasi bisa membantu? Mungkin bisa, tapi bukankah membangun kebiasaan untuk bertemu dengan orang baru bisa membantunya lebih banyak? Tujuan dari integrasi adalah memprioritaskan perasaan aman terlebih dahulu untuk menghindari konflik internal saat membangun kebiasaan baru lainnya. Cara ini memang tidak akan langsung membuat kita mencapai apa yang kita mau, tapi ini bisa membantu kita menyadari bahwa ada pilihan lain yang bisa kita lakukan. Kita tidak pasif dan membiarkan diri sebagai korban dari kebiasaan tidak efektif, tetapi menjadi peserta aktif dalam mempengaruhi cara kita merasakan, berpikir, dan memutuskan. Tapi ada sesuatu yang menarik, dan ini adalah cerita tentang salah satu investor paling sukses di dunia. The chairman and CEO of Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett. Warren Buffett. On the way to the office, it's all of a 5-minute drive. Been doing it for 54 years. One of the good things about this 5-minute drive is that on the way there's a McDonald's, so I'll pick up something. Good morning. Thank you for choosing McDonald's. Go ahead and order whenever you're ready. I'll have a sausage McMuffin with egg and cheese. Anything else? That's it. Thank you. Hi, how are you? Kebiasaan Buffett untuk makan makanan cepat saji membuat kita bertanya, kenapa di usianya yang tidak muda lagi, dia secara sengaja melakukan kebiasaan yang tidak menguntungkan dalam jangka panjang. If I'd had a twin and he had to eat broccoli and asparagus and Brussels sprouts and done it every day, and I'd been drinking my Coke and eating potato chips, and there's some cookies that also, have 100 calories per ounce. He probably would have committed suicide, actually. And he certainly wouldn't feel as good about life as I feel good every day. Jawabannya satu. Karena pada akhirnya, setiap individulah yang menentukan apakah kebiasaannya masuk dalam kategori efektif atau tidak efektif, bukan orang lain. Bahkan, jika mereka disodorkan deretan fakta tentang berbahayanya kebiasaan tidak efektif yang mereka lakukan dalam jangka panjang, itu tidak akan banyak mengubah keadaan. Manusia bukanlah komputer yang mengikuti barisan kode. Kita memiliki pilihan dan hak memilih. Jika pada akhirnya kita memilih kebiasaan yang sebenarnya merugikan kita dalam jangka panjang, kita harus bisa menjawab sebuah pertanyaan. Apakah kebiasaan tidak efektif yang aku lakukan adalah bentuk pelarian masalah yang belum selesai atau murni sebagai bentuk ekspresi diri? Jika yang pertama, kita bisa mengusahakan pilihan lain yang lebih menguntungkan kita dalam jangka panjang. Jika yang kedua, pastikan bahwa kita memiliki sumber daya atau kemampuan untuk menghadapi konsekuensinya. Cara yang lebih baik untuk melihat ini semua adalah
bukan berfokus pada kebiasaan perilaku, tetapi berfokus pada kebiasaan pola pikir terlebih dahulu. Kebiasaan perilaku mungkin membantu kita mempertahankan kebiasaan selama 2 minggu, 3 bulan, atau bahkan setahun. Tetapi, kebiasaan pola pikir akan membuat kita mempertahankan kebiasaan seumur hidup, terlepas itu efektif atau tidak.